Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Damayanti, NIM 12021847174 dari kelas SI4203. Hari ini kita akan membahas mengenai modeling object state using state machine diagram, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama adalah untuk menunjukkan model object state itu seperti apa dan menjelaskan elemen penting dari UML state machine diagram. Nah, UML state machine diagram itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan behavior dari sebuah sistem. Nah, ini merupakan proses map kita di mana saat ini kita berada pada desain model dan kita akan mengidentifikasi model kompleks dari sebuah objek menggunakan machine diagram tersebut. Nah, masuk kepada pengenalan dari object state itu sendiri, di mana object state itu adalah mode ataupun kondisi. Nah, ada dua cara untuk menentukan object state itu. Yang pertama adalah keadaan objek itu merupakan kumpulan atribut tertentu dari suatu nilai untuk suatu objek. Yang kedua adalah dia menggambarkan perilaku objektif relatif terhadap eksternal stimuli ataupun faktor-faktor eksternal. Nah, untuk sesi kali ini kita itu akan membahas mengenai object state berdasarkan definisi yang kedua, yaitu untuk menggambarkan perilaku dari objek itu sendiri. Nah, ini merupakan elemen-elemen dari state machine, di mana yang pertama itu dia ada initial state-nya yang berfungsi untuk memulai suatu state pada diagram ini. Nah, kemudian ada final state-nya untuk mengakhiri diagram tersebut ketika diagramnya telah selesai. Kemudian ada state note dan juga ada transition. Nah, transition ini digambarkan dari sebagai anak panah yang menyebabkan perubahan pada state-state tertentu atau perpindahan dari misalkan satu state lain cooling ke state idle. Dan ada pun transition trigger yang men-trigger suatu transisi. Nah, masuk kepada state transition, di mana ini mewakili perubahan state pada saat dia melakukan runtime. Nah, tadi kan sudah diberitahu bahwa si transition ini ialah metode anak panah yang menyebabkan perubahan pada suatu state. Jadi ini akan memperlihatkan perpindahan dari satu state lain ke state lainnya. Nah, di sini juga ada growth condition, di mana growth condition itu adalah bagian dari si diagram ini yang nilainya itu dia harus bernilai terus sehingga si action triggernya itu bisa menyebabkan suatu transisi. Nah, adapun struktur internal dari state note itu sendiri, di mana terbagi jadi 3. Yang pertama adalah entry, yaitu menggambarkan apa yang terjadi ke dalam sistem ketika kita masuk ke dalam state-nya. Nah, kemudian ada exit, apa yang terjadi ketika kita meninggalkan state pada sistemnya, dan do, apa yang terjadi ketika sistem ada di state atau misalkan state itu sedang berlangsung. Nah, dan juga kita dapat menentukan spesifik event dengan tindakan yang sesuai. Kayak misal event growth action. Nah, itu merupakan contoh dari state nodes. Nah, ini merupakan contoh dari state machine diagram, di mana dia terdapat state-nya apa, kemudian ada initial state-nya apa, kemudian end state-nya seperti apa, dan di sini juga dia ada growth condition-nya. Misalkan ketika kondisi fan-nya itu nyala, dia akan menyebabkan apa misalkan. Ataupun misalkan ketika si turn off fan-nya ini dimatikan, dia akan menuju ke transisi mana, begitu seterusnya. Nah, untuk menciptakan state machine diagram pada kompleks objek itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambarkan initial state-nya dan juga final state-nya, menggambarkan stable state, dan yang ketiga menentukan urutan parsial dengan stable state pada suatu objek, menentukan event yang memicu transisi antara state objek, dan menentukan transition action-nya apabila ada, dan menentukan action dalam suatu state apabila ada, atau dalam kata lain ini merupakan hal yang opsional. Nah, untuk step pertama kita itu membuat initial state dan final state. Nah, initial state ini adalah state yang digunakan ketika
dia memulai suatu state pada diagram, dan final statement ini untuk mengakhiri suatu state pada suatu diagram. Nah, selanjutnya itu kita menentukan stable object. Misal dia cooling, idle, heating. Nah, ini merupakan contoh dari stable object. Nah, ini dan selanjutnya itu adalah specify the partial ordering of state. Jadi menentukan arah-arah dari setiap state ini itu seperti apa. Yang keempat adalah specify the transition and event. Nah, misal ketika dia unitnya dinyalakan, dia itu masuk kepada state ideal. Di state ideal ini dia itu kan gambar sebelumnya menjelaskan bagaimana sistem itu kalau dipakai, tetapi tidak menjelaskan mengenai bagaimana kalau misalkan mesinnya dinyalakan. Nah, kalau misalkan mesinnya dinyalakan atau turn on fan dinyalakan, maka dia akan menuju ke state cooling. Nah, ketika mesinnya dimatikan, dia akan ke idle, dan juga dia akan masuk kepada state lain, misalkan seperti ketika turn on fan dengan keadaan lower bound itu, dia akan menyebabkan state heating, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya ialah specify the action within a state. Nah, tadi kan sudah ditentukan seperti bagaimana jalannya si state tersebut. Nah, sekarang itu menentukan actionnya. Misalkan ketika dia entry, dia itu masuk ke apa yang terjadi dalam sistemnya. Turn on heater. Ketika dia exit itu berarti dia turn off heater. Nah, selanjutnya ada after trigger time, dimana ini adalah peristiwa yang terjadi setelah periode waktu tertentu yang memicu suatu peristiwa, dan juga ini sering digunakan untuk menentukan waktu yang habis, misalkan estimasi waktu. Nah, selanjutnya adalah self transition. Ini adalah transisi step dengan keadaan yang sama dari suatu sumber, dan menentukan juga tujuan dari setiap transisi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah junction. Nah, junction ini menggambarkan sebuah transisi dan bisa memecahnya menjadi sebuah atau beberapa transisi dengan kondisi N. Dalam artian kata itu dia harus melewati semua step tersebut. Nah, ini merupakan contoh penggambaran dari si junction itu sendiri. Nah, ini merupakan contoh dari stuck tanpa menggunakan junction. Nah, perbedaan itu terletak di entries-nya. Ini misalkan entries-nya tuh max min 1, berarti kan dia harus melewati setiap step ini. Nah, kalau misalkan dia tidak memakai junction, itu dia entries-nya misalkan max min 1, max plus 1. Nah, ini kan terjadi perbedaan. Nah, selanjutnya untuk choices itu sendiri, dia digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga nantinya dia akan mengurangi duplikasi trigger event, goals, dan juga actionnya, dimana ini merupakan contoh pilihan. Misalkan dari SA itu dia menuju ke titik ini sampai pada 3. Nah, atau misalkan dari Go A5 menuju ke SC. Ini adalah sebuah pilihan. Nah, ini untuk menunjukkan urutan statement transisi, urutan peristiwa, goals, dan juga actionnya. Nah, ini merupakan contoh dari choice example, dan ini merupakan contoh dari stack menggunakan choice itu sendiri. Nah, adapun summary dari session kita hari ini ialah jadi suatu objek itu mungkin untuk memiliki suatu state yang mendefinisikan perilaku unik dari suatu objek tertentu, dan state machine ini digunakan untuk menyediakan mekanisme untuk memodelkan state dan transisi dari suatu objek, atau juga untuk menggambarkan behavior dari sebuah sistem. Nah, mungkin sekian sesi kita pada hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di drop di kolom komentar, dan insya Allah akan saya bantu untuk jawab. Terima kasih.